Halo semuanya, perkenalkan saya Sekar Lintang, NIM 196151054, Tadris Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Selesai. Oke, kembali mengingatkan untuk mengisi daftar kehadiran yang telah Ibu kirimkan di dalam grup. Ibu tunggu sampai jam pelajaran selesai. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, adakah yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ya, benar. Materi minggu lalu adalah teks prosedur dan juga ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, apakah ada yang masih ingat dengan pengertian dan juga ciri-ciri dari teks prosedur? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar. Oke. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian untuk ciri-ciri dari teks prosedur yaitu terdapat 4. Yang pertama, menggunakan kata-kata kerja perintah. Kedua, menggunakan konjungsi. 3, menggunakan kata-kata teknis. Dan yang terakhir, yang keempat, terdapat tujuan kegiatan yang akan dibahas. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Adakah yang tahu apa itu teks eksplanasi? Dan apakah sudah ada yang belajar tentang teks eksplanasi? Oke, tunggu sebelum kita belajar tentang teks eksplanasi, di sini Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran dari pada ini. Oke, yang pertama, mengidentifikasi serta menganalisis struktur kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Yang ketiga, menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur teks dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir, mempresentasikan, memberi komentar, dan merevisi teks eksplanasi yang telah dibuat dalam diskusi kelompok. Nah, gimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk, kenali ciri-ciri teks dan struktur teks eksplanasi beserta contohnya. Oke, Ibu kasih stimulan sedikit. Nah, apakah kamu pernah membaca tentang teks proses terjadinya bencana alam di media cetak? Jika pernah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Gimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk kita bahas bersama-sama ciri-ciri teks eksplanasi dan struktur kebahasaan teks eksplanasi. Nah, apakah anak-anak pernah membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam di media cetak? Jika pernah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Memangnya apa sih teks eksplanasi itu? Apakah ada yang tahu? Nah, pengertian dari teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab dan proses. Lalu, gimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Nah, kita akan kenali ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan.
Kemudian yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Kemudian yang keempat adalah fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Oke, selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Sebelum Ibu lanjutkan ke struktur teks eksplanasi, adakah yang ingin ditanyakan dari ciri-ciri teks eksplanasi dan juga dari pengertiannya? Oke, jika belum ada, Ibu lanjutkan pada struktur teks eksplanasi. Adakah yang tahu struktur teks eksplanasi terdiri dari apa saja? Nah, sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena, pada bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Nah, yang kedua adalah rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian itu setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Kemudian yang ketiga ada interpretasi. Nah, interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Nah, di sini bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks eksplanasi. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama adalah menggunakan kalimat pasif. Nah, anak-anak masih ingat kan kalimat pasif itu yang seperti apa? Nah, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Konjungsi kasual yaitu konjungsi yang menghubungkan suatu kejadian yang terdiri dari sebab akibat dari sebuah peristiwa yang terjadi. Contohnya, kata maka, kalau, karena, jika, bila, oleh sebab itu, dan sehingga. Sedangkan konjungsi waktu adalah ketika, sebelum, sesudah, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga terdapat istilah ilmiah. Istilah ilmiah adalah segala sesuatu yang dibuat berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan juga rasional. Nah, kata kerja material biasanya itu menunjukkan sebuah fisik atau peristiwa, sedangkan rasional adalah sebab akibat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu bersifat informatif. Terakhir adalah contoh dari teks eksplanasi. Nah, berikut adalah contoh dari teks eksplanasi Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar akan ada saat di mana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi
dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik posisi lainnya. Nah, tadi bagian pernyataan umum atau pembukanya. Yang kedua yaitu deretan penjelasan. Teksnya yaitu faktanya ketika terjadi gerhana bulan sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju awan atmosfer. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, biasanya berwarna merah gelap, jingga atau bahkan Untuk mengamati gerhana bulan dapat Anda lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat interpretasi. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampakan bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Oke, terima kasih banyak. Sekian penugasan. Nah, yaitu membaca dan identifikasi atau analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh yang ada dalam buku paket bahasa Indonesia halaman 59. Nah, kemudian bentuklah kelompok berdasarkan urutan presensi. Lalu kita presentasikan dan beri komentar bersama-sama minggu depan. Baik anak-anak, itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada materi yang kurang jelas, bisa diulang dari awal sampai akhir. Dan jika masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan di dalam grup, dan kita gunakan grup sebaik mungkin untuk berdiskusi mengenai teks eksplanasi pada pembelajaran kali ini. Berhubung waktu telah habis, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.